Chapter 01. Terima kasih ya Mbak. Ruangan pub tampak ramai. Tak heran. Tentu karena malam minggu. Banyak orang yang merasa perlu menghabiskan malam panjang dengan mendengarkan musik, bergoyang seraya meneguk minuman di malam panjang begini. Ryan duduk sendirian. Ia memandangi tamu yang duduk, tertawa riang atau lalu lalang. Kebanyakan anak muda dengan penampilan mentereng. Atau wanita dewasa yang berpenampilan muda. Tak lama, seseorang datang. Ia menepuk pundak Ryan dari samping. Pria 25 tahun bertopi hitam itu memeringkan kepala. "Bos, terima kasih ya," ujarnya begitu Daryl, manajer pub, duduk di depannya. "Untuk apa?" "Tentu untuk bantuannya." "Sepertinya tidak ada bantuan apa-apa yang kuberikan," sebutnya heran. Ryan tertawa. Banyak sekali." Daryl memandang dengan muka belum paham. "Apa itu?" "Mbak Mike. Terima kasih sudah mengenalkan aku padanya." "Oh itu. Biasalah itu. Tak perlu dibesar-besarkan," kilahnya. Ryan menceritakan sambutan hangat yang didapatkannya dari Mbak Mike. Dia mengaku sudah tinggal di rumah wanita yang baru semalam dikenalnya. Tapi sepertinya saat ini bukanlah waktu yang pas untuk bercerita panjang. Daryl sibuk menyambut tamu-tamunya. "Dengan Mbak Mike itu bagaimana mesti bersikap terhadapnya?" tanya Ryan. "Tak susah. Jaga hatinya. Jangan bantah apapun yang dikatakannya. Paham kan?" Meski belum paham sepenuhnya, Ryan menganggukkan kepala. Kalau hanya menjaga hati dan menuruti kemauannya, tentu tidaklah susah, pikirnya. Daryl beranjak dari depan Ryan. Ia mengaku tidak bisa berlama-lama duduk. Tamu pub cukup ramai. Ryan meneguk bir di gelasnya. Minum dan duduk sendirian sepertinya kurang lengkap juga. Pria yang baru sepekan berstatus sebagai duda itu mengedarkan pandangan. Ramai. Namun tidak ada yang dikenalnya. Pun tidak ada pula yang menarik perhatiannya. Sebetulnya ia ingin sekali minum bersama Mbak Mike. Sudah sepekan ia tinggal di rumah Mbak Mike yang berlantai 2 itu. Belum pernah ia mengajak wanita bertubuh padat berliku itu minum bersama ke kafe atau pub. Sore tadi ia sudah menyampaikan ajakan itu. Namun Mbak Mike mengaku tidak bisa. Katanya ia mau jumpa dengan mitra bisnisnya dari Batam. Mbak Mike memperbolehkannya pergi sendirian. Semula Ryan merasa tidak enak pula pergi sendirian. Lebih baik di rumah saja. Seperti tahu dengan keengganan Ryan, Mbak Mike malah menyuruhnya. "Tak apa, pergilah sendirian," katanya. Maka, Ryan pun pergi sendirian. "Hei, sendirian." Sebuah suara memutuskan lamunan Ryan. Seorang gadis muda berambut pendek sudah berada di ujung siku sebelah kirinya. Ia merasa kenal dengan wajah bulat berhidung bangir itu. Tapi siapa ia? "Boleh duduk ya?" Meski belum ada jawaban yang membolehkannya, gadis itu langsung duduk. Ryan tersenyum tipis selintas. Gadis itu menuangkan minuman ke gelas Ryan. "Mau mabuk lagi nih? Entar tak tahu pula mau pulang kemana," ujarnya. Ryan tersenyum dalam hati. Ia jadi ingat dengan gadis yang memapahnya ketika berjalan terhuyung karena sudah mabuk di pub ini sepekan lalu. Tapi, sungguh, meski dicoba untuk mengingat-ingat, ia lupa namanya. Ryan menawarinya minuman yang langsung diiyakan si gadis itu. "Sendirian?" tanyanya. "Enggak, sama siapa?" Ramai," tunjuknya dengan acungan bibir pada tamu pub lainnya. "Memang ramai di sana," sebut Ryan setuju. Si gadis tergelak. "Tinggal di mana?" tanyanya. "Ya, di rumah." "Masak tinggalnya di gunung?" "Aku malah memang tinggal di gunung," sebutnya bernada serius. Ryan memandanginya dengan mata bertanya. "Di Gunung Sahari?" jelasnya tertawa. Ryan menelan tawanya. Gadis itu minta izin menambah minuman. Setelah mendapat persetujuan dari Ryan, ia pun memanggil pelayan. "Sampai mabuk lagi ya?" ajaknya tersenyum mengedipkan mata. Ryan menggeleng. "Enggak, tak mau bermalam di sini lagi." "Ya, bukan di sini. Di hotel. Mau kan?" Ryan tidak menjawab. Ia meneguk bir dengan beberapa kali tegukan. Lalu kemudian menggelengkan kepala. "Tidak," ujarnya dalam hati.
Tetapi gadis itu mengartikan kediaman Ryan sebagai persetujuan. Ia pun makin bersemangat menuangkan minuman ke gelas. Tapi Ryan tidak mau minum banyak. Ia tidak hendak mabuk, apalagi pergi bermalam di hotel bersama gadis ini. Mabuk seringkali membuat pikiran tidak waras. Dan saat ini pikirannya masih waras kalau kepergian mereka ke hotel akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan dengan Mbak Mike. Ia tidak ingin hal itu terjadi. Ryan melayangkan pandangannya sekeliling. Jangan-jangan minum berdua ini akan menjadi persoalan. Tidak ada orang yang patut dicurigai yang akan memberikan laporan pada Mbak Mike. Hanya kesimpulannya, gadis ini bukanlah orang baru di kehidupan malam. Ryan permisi ke toilet. Ketika keluar dari toilet, ia tidak kembali ke meja. Ia berbelok ke lorong samping toilet dan berjalan menuju samping panggung. Di situ ruangan Daryl. Ada orang yang dicarinya di dalam begitu ia masuk. Daryl tengah asyik menikmati hisapan rokoknya. Siapa dia Daryl? Tanya Ryan tegak di samping jendela yang langsung bisa melihat ke seluruh ruangan pub. Ryan menunjuk pada gadis yang duduk bersamanya barusan. Daryl mendekat ke pinggir jendela. Itu gadis yang bersamamu kemarin itu. Satu malam bersama dia sudah lupa pula. Daryl menarik kepalanya seraya meragukan Ryan sudah melupakan gadis itu. Hehe, lupa namanya. Laura, namanya. Kenapa dia? Aku hanya lupa namanya. Orang lamakah? Ya, begitulah. Ryan meninggalkan ruangan Daryl. Ia kembali ke meja. Tidak salah dugaannya. Memang bukan anak baru Laura. Ryan menolak ketika Laura minta tambah minuman lagi. Udah, aku mau pulang, elatnya. Katanya sampai mabuk dan setelah itu kita ke hotel. Gadis itu menjangkau tangannya. Ryan menggeleng. Ngantuk. Mau pulang tidur, kilahnya seraya menyelipkan selembar uang kertas merah ke tangan gadis itu. Gadis itu terdiam dengan mulut terbuka. Ryan melangkah panjang keluar pub. Ia pulang dengan lajunya seraya gembira ia mampu menolak ajakan Laura ke hotel. Tidak salah putusan Ryan untuk segera pulang. Mbak Mike pun sudah berada di rumah. Matanya makin nyalang mendapatkan Mbak Naning ternyata menggunakan rok mini. Warna kuning yang lebih kuat. Senada dengan kaosnya. Terlihat kakinya yang bulat padat hingga sejengkal di atas lutut. Putih dan bersih. Tidak terlihat norak. Malah terpancar kuat tampilan yang feminin dan cik. Ryan menelan ludah. Ia pria yang normal dan tidak mempunyai penyimpangan apa-apa. Ia lelaki sejati yang kenal birahi. Kepalanya segera dipenuhi fantasi dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Jari tangannya terasa bergerak-gerak sendiri. Nafasnya pun memburu. Kenapa? Kok bengong begitu? Tanya Mbak Mike menahan senyum. Ryan menarik pandangannya yang seperti sudah menelusuri lika-liku gunung, bukit dan lembah yang ada di depan matanya. Nafasnya pun tersengal seolah kelelahan mendaki dan menuruni bukit dan gunung itu. Aku mau berterima kasih, Mbak. Sangat berterima kasih sekali, sebut Ryan mengalihkan suara hatinya. Mbak Mike tersenyum penuh makna. Saya paling suka membantu orang. Kalau saya bisa pasti saya lakukan. Nah, kamu katanya lagi memerlukan bantuan, makanya saya memberikannya. Terus terang, aku pun tidak menyangka mendapat bantuan besar seperti itu. Lalu apa yang mesti saya kerjakan, Mbak? Tanyanya. Mbak Mike tersenyum lagi. Bersenang-senanglah. Pekerjaan itu soal kedua. Ryan kembali menyampaikan kegembiraannya. Disebutkannya, beberapa bulan belakangan kehidupannya sangat buruk sekali. Tidak punya penghasilan. Di rumah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari istri dan mertuanya. Puncaknya, istrinya menyodorkan surat cerai. Kedatangan Mbak seperti malaikat penolong. Tidak tahu bagaimana cara harus berterima kasih pada Mbak, sebut Ryan lagi. Wanita berusia 35 tahun dengan penampilan jauh lebih muda itu mengerlingkan matanya. Ia berdiri dan menjulurkan tangan kanan menjangkau tangan Ryan. Ayo, kalau mau berterima kasih, ajaknya meraih tangan Ryan.